Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada malam ini teman-teman sekalian kita akan bahas tentang masalah pernikahan. Hukum pernikahan ini dibagi oleh ulama menjadi beberapa bagian secara umum. Ada yang sifatnya wajib, tidak ada pilihan di situ. Seperti misalnya yang jadi bahasan kita malam ini adalah kalau seseorang itu akan terjerumus pada perzinahan. Apapun yang membuat dia masuk pada perzinahan, akhirnya dia bergaul bebas, atau dia lepaskan syahwatnya pada yang haram, di saat itu dia wajib menikah. Atau dia sudah mampu dari sisi finansial dan fisik, walaupun dia tidak akan terjerumus dalam perzinahan, di sini juga hukumnya wajib untuk menikah. Tidak ada alasan untuk menunda, tunggu punya rumah dulu, tunggu punya mobil dulu, tunggu selesai S2, S3, profesor, dan seterusnya. Tidak ada alasan nanti, oh kakak saya dulu menikah, nanti aja saya baru menikah. Padahal dia secara fisik dan finansial sudah mampu, terutama laki-laki. Dan bagi perempuan yang sudah dilamar, dan yang lamar adalah laki-laki yang terpenuhi kriteria secara hadis Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis beragama dan berakhlak, ini juga menjadi wajib baginya. Dan dia bisa, ini akan jadi bahasan kita nanti, dia bisa berhukum sunnah. Sunnah itu misalnya seseorang ingin melakukan poligami, dia mau menikah, kemudian dia sudah punya keluarga, tapi dia ingin menerapkan sunnah Nabi SAW. Atau seseorang menunda pernikahannya, tapi karena alasan-alasan yang memang mendesak. Terjadinya peperangan, kemudian dia akhirnya tertunda pernikahannya. Setelah itu, atau contoh yang lain misalnya ada orang yang lagi terikat dengan akad kerja di luar negeri, tidak memungkinkan dia untuk pulang ke Indonesia misalnya menikah, maka dia harus tahan dulu dirinya di sana, sehingga dia menunda pernikahan. Dan kemudian juga contoh yang lain, orang terikat dengan penyelesaian studi misalnya, yang harus dia selesaikan. Karena kalau dia tidak selesaikan studinya di saat itu, karena dia dibiayai beasiswa misalnya, dia kan ketinggalan studinya itu, terutama bagi laki-laki di poin ini. Kalau bagi perempuan tidak ada keharusan, karena mereka akan ternafkahi sebelum nikah oleh walinya, setelah nikah oleh suaminya. Bisa menjadi hukum haram pernikahan itu bila orang nikah dengan cara-cara yang tidak syar'i atau dilarang dalam agama, seperti pernikahan dengan mahram, ya. Jadi ini tidak boleh sedarah, gitu ya. Itu tidak dibolehkan. Atau dia nikah mut'ah, nikah dengan akad yang tidak sesuai dengan syariat, ya. Hanya dengan berapa menit, berapa jam, berapa hari, kemudian cerai. Ini semua. Atau nikah yang tidak memenuhi syarat, tidak ada walinya wanita. Kalau dipaksakan tetap ini bisa menjadi haram nantinya. Dia juga bisa menjadi makruh bila seseorang menikah, dia tahu itu akan menjalankan mudarat bagi dia. Seperti dia paksakan diri menikah dengan seseorang yang tidak memungkinkan dia untuk membiayai wanita itu misalnya. Dan wanita itu punya tuntutan besar. Atau si wanita ini menikah dengan seorang laki-laki yang sama sekali tidak akan bisa menjalankan tugasnya. Ya, apakah memang kena penyakit, dia tahu ini tidak bisa terpenuhi biologisnya. Kalau dia tetap mau paksakan menikah, boleh, tetapi hukumnya makruh, gitu kan? Seperti orang itu memang lemah syahwat, tidak memungkinkan dia memenuhi kebutuhan. Kalau itu sudah dibahasakan dari awal, tetap dia mau jalan, maka ini makruh. Karena salah satu tujuan pernikahan itu adalah biologis dan punya keturunan. Jadi ini hukum-hukum syar'i, dan dia bisa menjadi mubah. Mubah ini kalau seandainya mirip tadi dengan masalah poligami, orang mau menikah lagi, yang ketiga, yang keempat, dia kalau mau niatkan menjalankan sunnah Nabi SAW silahkan. Tapi kalau dia hanya sekedar ya mau memilih melangkah atau tidak, ya poligami itu jadi mubah hukumnya. Tapi yang kita sedang bahas adalah yang pertama, tentang masalah kapan pernikahan itu menjadi wajib. Saya akan coba dulu bahas tentang fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Pernah ditanyakan, kurang lebih terjemahnya begini. Kalau ada seseorang secara fisik, gaji, karir, ya itu dan keadaan sosialnya lah secara umum ya, dia sudah bagus. Tapi satu sisi mungkin dia masih menyelesaikan kuliahnya misalnya, atau dia masih tunggu antrian pernikahan saudaranya. Apakah atau apa nasihat Anda buat mereka?
Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan bersegera menikah merupakan sebuah kewajiban bagi seorang pemuda dan pemudi. Mereka tidak boleh menunda-nunda pernikahan karena alasan kuliah. Menikah tidak dibatasi dengan hal tersebut. Ini kita masih bahas fatwa Syekh bin Baz. Nanti kan kita sebutkan lagi fatwa yang lain. Menikah tidak dibatasi dengan hal tersebut pernikahan, bahkan dimungkinkan seorang pemuda menikah untuk menjaga dirinya, agamanya, akhlaknya, serta menundukkan pandangannya sementara ia terus melanjutkan kuliahnya. Ini kata beliau, jadi tidak masalah seorang mahasiswa berstatus sebagai suami, tidak masalah seorang mahasiswi berstatus sebagai istri. Begitu pula dengan pemudi yang diberikan kecukupan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata datang laki-laki yang cocok kriterianya, agama menyebutkan, dalam hadis disebutkan agama dan akhlaknya, maka di saat itu wajib bagi kedua orang ini, pemuda dan pemudi, untuk menikah meskipun ia masih dalam kondisi studi, baik berada di jenjang pendidikan yang menengah ataupun perguruan tinggi, karena itu bukan penghalang untuk menjalankan syariat Allah. Tentu kita sudah tahu formalitas kuliah sekolah kita sekarang ini mengejar ijazah sekarang tidak dikenal di masa Nabi SAW. Mereka belajar ya belajar saja, gitu ya. Tidak ada istilah SD, SMP, SMA, gitu ya. Nah seperti itulah. Merupakan sebuah kewajiban untuk segera menikah, masih kata beliau, bagi siapapun yang telah memiliki kemampuan, dan kuliah bukanlah penghalang terjadinya sebuah pernikahan. Maka hal tersebut tidaklah mengapa, karena yang terpenting adalah engkau belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi agamamu, dan selebihnya merupakan tambahan semata. Jadi beliau bicara masalah hukum dasar, hukum agama Islam. Ya. Tidak boleh dipertemukan antara mengejar titel akademik, S1, S2, S3, dan kita menunda pernikahan, sementara di sini ada hal yang berbahaya bagi dia kalau dia menundanya. Contoh kasus, dia akan terjun pada perzinahan. Dan di masa sekarang ini siapa yang tidak mudah terjun dalam perzinahan? Di kampus dengan bebasnya, ketemu dengan lawan jenis, duduk bersebelahan di kelas bangku kuliah, kerja kelompok bersama, bahkan kadang-kadang ada yang keluar kota, rekreasi mereka dan segala macam. Ini program-program studi di luar kota, ini semua hal-hal yang sebenarnya tidak dibolehkan dalam syariat, sehingga tidak ada alasan karena menuntut itu menunda pernikahan. Ini pendapat beliau ya.